Sobat Tani sekalian, jumpa lagi dengan saya Onike Leilogo dalam podcast Onike Leilogo Berbagi. Kali ini, waduh, senang nih, saya punya tamu spesial, ya. Siap. Tamu spesial dari Balai Besar Pengkajian, Bapak Dhani Medio. Iya. Itu nama ya. Topnya ya. Nama topnya itu Dhani Medio. Ya, kalau kita memang sering ya membuka podcast, pasti akan menemukan Dhani Medio. Iya, Nah, betul. Pak Dhani ini adalah seorang penyuluh ya di Balai Besar Pengkajian di Bogor. Wah, memang semangatnya itu, aura semangatnya Pak Dhani itu yang Waduh. apa ya? Memang benar-benar saya juga akhirnya pingin begitu ya. Saya juga tergugah gitu. Tergugah ya, dari semangatnya Pak Dhani menjadi seorang penyuluh. Syukur ya. Dan bagaimana kita itu menggunakan media-media yang ada, istilahnya teknologi informasi ya. Nah, setahu saya memang ya sebagai penyuluh banyak sudah pasti nih banyak yang sudah dikerjakan ya, ya banyak pasti banyak hal yang sudah dihasilkan. Tapi akhir-akhir ini ya Sobat Tani sekalian, Pak Dhani ini sangat terkenal loh dengan Terkenal di mana? dengan podcastnya itu. Podcast ya. Pasti kalau sudah sering mengikuti webinar itu Pak Dhani kan sering jadi pembicara. Iya, betul. Selain public relationnya, nah sekarang dia juga menjadi seorang podcaster ya, podcaster. Tapi yang podcaster yang Di bidang pertanian. di bidang pertanian tentunya kan sebagai seorang penyuluh. Iya. Pak Dhani, Iya. kok bisa jadi podcaster? Cerita dong. Oke, Bu Nika, kalau boleh izin kita kan udah jaga jarak nih ya. Oh iya, boleh. Boleh ya kita buka ya? Kita buka aja. Supaya biar ini. Oke. Aduh, saya kalau jadi podcaster ini memang serba kebetulan sebetulnya Bu Nika. Dan rencananya dulu sebetulnya di tahun 2017 kan saya memang lagi concern di teknologi informasi komunikasi. Bagaimana kita TIK advisor ya. Jadi kalau kita seorang penyuluh itu harus bisa memanfaatkan itu karena media-media penyuluhan itu kan berkembang. Tidak hanya dulu ya oke lah leaflet kemudian poster dan jangan ditinggalkan itu. Karena kita masih butuh itu kalau kita mungkin anjang sana atau kita harus datang ke petani. Tapi kan di akhir-akhir ini kita malah bahkan jarang ketemu dengan orang-orang, dibatasi dengan kondisi seperti ini. Nah di Januari 2020 saya udah mulai berpikir setelah saya 2017 itu saya concern di video sebetulnya. Karena saya menulis di satu majalah dan alhamdulillah saya bisa berbagi di negara Asia Pasifik di Putrajaya waktu itu Bu Onike. Tulisannya tentang apa tuh? Tentang ICT can give contribution to developing agriculture in Indonesia. Jadi information communication and technology itu bisa memberikan kontribusi. Bahkan bisa memberikan dukungan, bahkan bisa mensupport pembangunan pertanian melalui bagaimana mengembangkan media kemudian ini. Saya kemarin menulis tentunya lesson learn dengan apa yang sudah saya kerjakan. Seperti dulu kan ada Creative Project, itu kan ada informasi teknologinya. Kemudian lesson learn dengan aplikasi-aplikasi yang udah kita buat seperti Katam dan lain-lainnya. Nah sampai berjalannya waktu di tahun 2020 video udah mulai marak, kemudian YouTube sudah mulai bagus. Ya. Suatu ketika Januari 2020 saya menjadi tamu seorang podcaster. Saya pikir nggak jauh-jauh itu anak saya sendiri sebenarnya. Oh ternyata anaknya ya? Iya, jadi anak saya punya podcast namanya Keriting Podcast. Dia tuh selalu keriting, jadi singnya tuh berpikir. Dan kebetulan rambutnya keriting. Dia rambutnya keriting, anak saya rambutnya keriting karena dia tapi berangkat dari stand up komedian dia. Gitu ya? Kemudian dia buat karena dia podcastnya selalu mewawancarai profesi-profesi yang unik. Termasuk bapaknya profesinya unik katanya. Kenapa dia bilang unik ya? Emang profesi penyuluh pertanian unik Kak? Unik soalnya papa jarang di rumah. Unik. Jarang di rumah. Emang bener. Kalau penyuluh di rumah terus, bukan penyuluh. Harus ke petani kan? Iya, harus ke petani. Nah itu sebetulnya saya jadi tamu, kemudian saya nanya, ini apa? Ini podcast Pak, dan kita bisa memberikan berbagi informasi di podcast ini. Berarti sebelumnya Pak Dhani belum tahu ya podcast ya? Belum tahu sama sekali. Saya langsung berpikir, Onike, berarti
saya bisa menggunakan media ini. Iya. Dan saya sebagai seorang penyuluh harus membuat materi-materi penyuluhan dan saya sebarkan melalui podcast ini. Langsung saya buat. Hari itu juga saya buat, hari itu saya rekam sendiri, kemudian saya belajar sama anak saya gini. Jadi sampai saat ini. Bahkan sekarang, ya teman-teman penyuluh termasuk Ibu Oni. Tapi kan menjadi kadang-kadang menjadi hambatan juga ya untuk teman-teman kita yang lainnya, kalau juga mungkin untuk saya, untuk mendapatkan materi podcast itu yang pada dikerjakan seperti apa? Karena gini Bu Oni, kalau kita seorang penyuluh pertanian terus nggak punya materi, sepertinya bukan penyuluh pertanian Bu Oni. Buang handuk. Buang handuk saja. Kalau penyuluh pertanian itu tidak susah mencari materi penyuluhan, lebih baik buang handuk. Begini caranya, karena kita seorang penyuluh pertanian, apapun bisa menjadi materi menurut saya. Ke lapangan, kita ke petani, kita bertemu dengan siapapun, bahkan tanaman apapun kita ketemu itu menjadi materi. Benar nggak? Jadi banyak cara sebetulnya untuk mendapatkan materi. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca dari buku, terus di lapangan, yang real gitu ya, di lapangan dengan petani atau dengan penyuluh yang ada di daerah, di lapangan, gitu ya. Bisa kita ngobrol, kemudian ketemu dengan dosen bidang pertanian kali, dengan siapa saja peneliti, kita ajak ngobrol, membicarakan satu materi, itu jadi materi penyuluhan, Bu Oni. Menurut saya. Saya juga harus belajar dari situ Pak Dhani, karena memang selama ini saya itu masih di seputaran teman-teman peneliti yang ada di BPTP. Tapi dari sini saya bisa mendapatkan satu motivasi lagi. Kalau misalnya kita ke lapangan, kan kita bisa langsung membuat podcast itu secara real dari lapangan. Kita ke Sumba, iya dapat satu. Tiba-tiba saya langsung, ini jadi materi saya nih. Saya ketemu seorang penyuluh yang penuh semangat, dan itu menjadikan saya yakin ini bisa menjadi inspirasi teman-teman semua. Tapi mudah nggak dapat cara kita maksudnya untuk menjadi sebuah podcast itu rumit atau seperti apa? Sebenarnya tidak ya Bu Onika. Tadi kan saya lihat, saya cerita tentang dari mulai awal anak saya. Ternyata nggak susah. Anak saya hanya mewawancarai dengan cara merekam wawancara itu, kemudian diedit sedikit, diedit. Kalau memang nggak diedit ya nggak usah. Kemudian kita membuat podcastnya, hasil edit audio itu kita taruh openingnya, kemudian taruh closingnya. Mau dengan lagu mau dengan bicaranya, kemudian kita upload di salah satu aplikasi, salah satu platform, di Anchor, kemudian kita upload, selesai. Ya, tapi basically ya, ini memang podcast itu sebenarnya audio kan? Audio. Basically, definisi pertama itu, podcast adalah audio yang direkam, bisa diunggah di internet secara berkala. Yang paling harus kita garis bawahi adalah secara berkala. Secara itu yang harus. Itu teman-teman harus konsisten dengan kemudian dapat didengar dan dilanggani di internet. Jadi dia audio. Walaupun sekarang banyak perkembangan ya dari podcast ini, ada juga yang dalam bentuk visual kan. Betul. Gitu. Jadi perkembangan akhir-akhir ini dari mulai mungkin 2017, 2020 sudah mulai berkembang. Bahwa konsep podcast ini adalah konsep ini seperti podcast ngobrol gini itu divisualkan. Beberapa artis, seperti beberapa orang. Ini juga nanti kan bisa divisualkan, bisa podcast. Langsung di Anchor kan? Iya, betul. Kalau bahasa Indonesia itu podcast siniar. Nanti mungkin teman-teman bisa siniar. Siniar, SINIAR. Iya, tapi kan yang yang sekarang yang digunakan masih podcast kan? Podcast. Walaupun kita di Indonesia, tetap podcast. Sehingga kita menjadi podcaster gitu. Podcaster. Ya. Jadi tapi kalau misalnya ada yang nanya, emang bahasa Indonesia apa sih podcast? Itu siniar. Tapi kalau kita klik siniar sama. Apanya? Yang kita ketemu di situ sama dengan podcast itu. Sama. Persis. Jadi misalnya siniar itu artinya apa? Siniar adalah sebuah konsep atau platform yang sekarang baru-baru ini dibilang podcast. Ya, gitu. Biasa di kalau bisa cari di googling itu bisa ketemu. Tapi tetap kita misalnya kayak saya punya nih ya, pertanian dan teknologi podcast. Saya masih menggunakan podcast. Kata-kata podcast, nggak pakai siniar. Nanti ada beberapa teman penyuluh itu menggunakan ada siniar. Siniar penyuluh pertanian gitu. Kebumen. Itu pakai siniar dia. Jadi tapi segmennya siapa aja tuh, dari berapa negara, berapa usia yang sudah yang punya Pak Dhani itu? Kalau saya punya itu memang podcast ini kelebihannya sebetulnya tadi satu kali upload tapi bisa didengarkan oleh beberapa platform. Itu yang pertama ya keuntungan. Itu baru platform. Platformnya yang bisa
bisa Spotify. Google Podcast, Radio Publik dan lain-lain, SoundCloud dan lain-lain, Anchor. Nah, yang kedua lagi kita bisa mengetahui semua biasanya semua platform bisa dilihat, tapi di Anchor juga bisa terlihat bagaimana berapa orang yang memutar podcast kita. Dari mana ada negaranya. Negara mana. Kemudian gitu ya. dari negara itu kita klik di kota mana dia tinggal. Sampai detail seperti itu. Kemudian umur berapa yang sering mendengarkan podcast apakah kita. Perempuan atau apakah perempuan atau laki-laki. Kemudian kemarin lebih dominan mana tuh? Yang antara perempuan sama laki-laki? lebih banyak laki-laki saya. Saya malah laki-laki. Tapi Kenapa ya? seimbang saya punya. Mungkin ada, cuman guyon. Saya memang kayaknya seimbang deh. Kan ada beberapa mungkin materi yang ibu-ibu atau perempuan-perempuan suka gitu kan. Ada beberapa materi yang bapak Tapi suka. yang paling disenangi oleh dari pengalaman ya, yang podcast Pak Dhani itu, yang paling sering didengar yang mana? Tentang apa? Saya kan podcast saya ada satu segmen di dalam podcast saya. Namanya Colenak. Jadi saya besarnya itu pertanian teknologi. Itu reguler saya ambil. Yang Colenak itu salah satu segmen khusus ngomongin tentang peternakan. Tentang peternakan. Saya menyampaikan secara multi host atau ngobrol bersama teman saya yang ahli memang di bidang peternakan. Walaupun saya background peternakan, tapi saya juga sama-sama sambil belajar lagi. Namanya Kang Dayat, itu Widya Suara. Sering saya dengar. Widya Suara dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan di Cinegara. Itu yang menaikkan podcast saya. Ternyata kita membawakannya secara bercanda ya. Kemudian guyon dengan logat-logat Sundanya gitu kan. Jadi logat NTT kan. Itu makanya satu logat itu adalah satu bisa menjadikan kekuatan Bu Onika. Makanya saya kan sering dengar Bu Onika tuh ini asik sekali dengan logat-logat seperti jangan dirubah, jangan ke Jakarta-Jakartaan, jangan ke Jawa-Jawaan. Malah lucu Kalau ke Jawa-Jawaan. Bu Onika dari NTT ya logat-logat biasa aja, logat-logat NTT dipakai malah lebih bagus. Tapi memang susah kok dirubah itu logatnya itu. Bahkan mungkin Bu Onika nanti bikin satu segmen ya, kalau menurut saya nih ya, satu segmen yang khusus logatnya membicarakannya logat NTT. Itu keren banget kayaknya. Mungkin dengan penyuluh di sini. Coba Bu Onika ya. Saya pasti akan jadi pendengar pertama yang akan mendengarkan. Onika Logo berbagi. Nah, ini Dhani Medio Pertanian dan Teknologi Podcast. Jadi tapi memang motivasi memang penting ya Pak Dhani ya. Motivasi memang sangat-sangat kita. Tapi apa memang dalam membuat podcast ini butuh keahlian? Keahlian apa sih yang dibutuhkan untuk sebetulnya? Sebetulnya gini, satu kemauan yang Bu Onika bilang tadi ya, kemauan dan komitmen kita. Sebetulnya kebisaan atau ahli yang harus kita sebetulnya penyuluh. Nanti nomor 2, nomor 3 kayaknya. Pertama itu karena pertama itu adalah ide. Ide. Kalau nggak ada ide, Bu Onika emang bisa berbuat. Nggak ada. Bu Onika pasti kan begitu mendengarkan podcast orang lain, misalnya podcast saya atau yang lain, wah berarti saya juga bisa nih. Saya punya ide begini. Kan awal dari situ. Kalau kita nggak punya ide, kita nggak akan bekerja apa-apa. Nggak akan. Nah, pertama ide, kemudian bagaimana cara buatnya ya? Sekarang kan udah banyak Bu Onika. Bagaimana mencari, bagaimana sih buat podcast ini? Bu Onika langsung bisa tanya ke saya, bisa atau bahkan cari di YouTube. Bagaimana cara bikinnya? Teman-teman bisa berbuat seperti itu. Baru kita belajar, karena baru kita latih. Terus latihan akhirnya terbiasa. Memang sebetulnya tidak rumit tidak dan susah. Tidak harus keahlian yang ini. Yang pertama yang paling penting adalah ide. Betul. Ide, terus bagaimana mengemasnya itu. Terus mengembangkan, kemudian kita latihan dan berbuat akhirnya kita bisa terbiasa. Itu. Keren. Motivasi apa nih untuk yang sebelum kita ini nih? Ini Bu Onika, terima kasih nih saya bisa diundang dan bisa mengisi podcastnya. Ini juga kebanggaan untuk saya. Sip, keren, sama-sama kita saling ini ya. Ini namanya kolaborasi nih, Sobat Tani. Kalau Bu Onika manggil pendengarnya apa? Sobat Tani. Sobat Tani juga, keren. Sobat Tani Onika Logo Berbagi dan Sobat Tani Pertanian dan Teknologi Podcast ini melakukan kolaborasi dan bisa menjadi contoh teman-teman, inspirasi teman-teman. Kalau pesan yang saya akan sampaikan terakhir ini, if you have a lot of practices, you get lucky. Artinya apa?
Jika Anda banyak berbuat, latihan, banyak berbuat, banyak latihan, Anda akan mendapatkan pasti, keuntungan. itu pasti. Iya, itu Dan aja pesan sesuatu saya. yang rumit seperti apapun, kalau kita terus mencoba, seperti kemarin kan banyak yang saya tanyakan kepada Pak Dhani, ini seperti apa caranya? Akhirnya Ternyata gampang tuh sebetulnya. Ternyata Nggak susah. iya. Nggak susah. Yang penting kita terus, memang itu diasah, pengasahan itu, mengasah sesuatu itu baik keahlian kita ataupun apa ya, bagaimana supaya kita bisa mengoperasikan sesuatu sebenarnya dari kebiasaan. Betul. Kalau kita tidak pernah menggunakan, ya Sudah lupa lah. Lupa. Nanti akan lupa dan susah dan lagi. itu apapun itu terjadi dalam semua hal. Iya. Juga termasuk Buat podcast ini. buat podcast ya. Membuat video, membuat podcast, melakukan sesuatu juga kita harus tetap asah. Ya, mudah-mudahan Pak Dhani dengan adanya podcast kali ini ya, dengan tamunya podcaster kita ini ya bisa menggugah teman-teman baik itu di BPTP NTT sendiri, terus ada penyuluh-penyuluh yang lainnya dimanapun Anda berada ya. Saya kira ini semoga ini menjadi motivasi sehingga kita sebagai penyuluh bisa mengikuti zaman ya dalam menggunakan media teknologi yang komunikasi ya, karena memang itu sebenarnya sudah disiapkan untuk kita itu. Betul. Tinggal kita memanfaatkannya. Tinggal kita memanfaatkan. TikTok juga bisa ya. TikTok, ini saya lagi belajar TikTok. Saya juga mau belajar. Saya udah mulai coba karena saya melihat teman-teman BPTP yang ada beberapa penyuluh yang menggunakan TikTok. Saya sudah download TikTok. Saya saya kata anak saya. Kemarin kan saya kasih tahu kan. Kata anak saya, Mama juga TikTok. Sama anak saya juga gitu. Karena yang TikTok ini yang sekarang kan paling yang suka joget-joget gitu kan. Tapi saya kemarin waktu saya ini lihat punya Pak Dhani itu, ternyata TikTok ini berguna juga untuk kita sebagai penyuluh. Nah, itu sebetulnya banyak media yang kita bisa gunakan. Tergantung kita bagaimana motivasi kita untuk menggunakan media-media yang sudah tersedia dengan luasnya. Ya, banyak itu. Baik, Pak Dhani terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Onike. Kesempatan ini sungguh-sungguh sangat berharga sebetulnya karena dengan kedatangan seperti ini kan kita bisa berbincang-bincang, kan kita belum tahu nih kapan lagi nih kita ketemu ya. Karena ada masih pandemi ini kan kita pasti ketemunya pasti lewat dunia maya, dunia maya gitu kan. Tapi saya sangat bersyukur Pak Dhani untuk apa yang sudah disampaikan. Saya kira ini juga menjadi motivasi untuk semua, termasuk saya. Karena saya juga punya prinsip Pak Dhani, never end for learning. Wah, benar. Tidak pernah berhenti untuk belajar. Kita harus terus belajar dan belajar. Ada juga bilang kerja. Kita kalau penyuluh harus belajar dan belajar. Ya begitu ya Pak Dhani, setuju ya. Oke, saya kira demikian Sobat Tani sekalian apa yang kita kami bisa sajikan untuk kesempatan kali ini di podcast Onike Lelogo Berbagi. Kita akan jumpa lagi tentunya pada kesempatan-kesempatan yang lain. Mudah-mudahan dalam waktu yang mendatang kita masih bisa lagi berbagi dengan Pak Dhani, walaupun tidak secara fisik, tapi mungkin secara virtual. Kita bisa berbagi lagi Pak Dhani. Sampai jumpa, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam inovasi. Kita pakai lagi ya. Pakai lagi.